Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan yang kita miliki kecuali semuanya itu dari Allah. Karena rahmatnya Allah, karena barakah dari Allah, termasuk kita bisa melaksanakan ibadah siang hari ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mati, janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri, kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dunia ini terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Jadi kalau kita hidup di dunia, maka kita akan terikat yang pertama dengan dimensi ruang, yaitu tempat kita. Juga waktu kita ada di dunia ini. Sementara kalau di akhirat itu sudah tidak terikat lagi dengan waktu, tidak terikat lagi dengan dimensi ruang, maka di akhirat itu abadan selamanya. Di dalam Al-Quran salah satu ayat surat Al-A'la surat ke-87 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu khairun, itu baik, lebih baik. Wa abqa, dan kekal. Hadirin rahimakumullah, hidup di dunia itu tidak kekal. Sementara hidup di akhirat itu kekal dan yang terbaik. Hidup di dunia ternyata singkat. Dan yang dekat dengan kita itu adalah kematian. Dan kematian itu sedang menunggu kita semuanya. Kematian itu tidak memandang derajat seseorang, tidak memandang umur seseorang, tidak memandang apapun. Ketika ajal itu telah tiba, maka malaikat Israel itu akan tiba kepada manusia itu. Salah satu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setiap umat itu, setiap orang itu mempunyai batas waktu tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi kematian itu tidak dapat ditunda, juga tidak dapat dimajukan. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal, punya batas waktunya. Idza jaa ajaluhum, idza apabila jaa datang ajaluhum, ajal mereka, fala yastakhiruna, maka mereka itu tidak dapat mengundur, tidak dapat menunda saatan sedikit pun. Wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak dapat mempercepat karena sudah diberi batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam menafsirkan ayat tersebut, maka setiap generasi itu memang sudah ada batas usianya dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW,
yaitu umur umatnya Rasulullah itu tidak terlalu panjang. Artinya ada batasnya yang sangat pendek. Antara usia 60 sampai 70 tahun, Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuz dzalik." A'maru ummati, umur umatku itu, kata Rasulullah, ma baina antara sittina ila sab'ina, antara umur 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Artinya para jamaah rahimakumullah, Rasulullah itu sudah memberikan sinyalemen bahwa usia manusia, usianya umatnya Rasul itu sittina, yaitu 60 ila sab'ina, dan sampai 70 tahun. Hadirin rahimakumullah, tetapi perlu diingat bahwa umur itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu umur fisik kita. Yang dijelaskan di dalam hadis tadi adalah usia fisik manusia itu antara 60 sampai 70. Tetapi ada usia manusia itu yang sangat panjang, yaitu usia amal manusia, usia karya manusia. Itulah umur yang kedua yang tidak ada batasnya. Para jamaah rahimakumullah, ada di antara manusia itu yang terkubur bersama jasadnya, itu sudah terkubur pula semuanya, sudah tidak ada lagi yang bisa diingat dari orang-orang tersebut. Tetapi sebaliknya ada manusia yang usia amalnya itu sangat panjang, bahkan jauh melebihi dari usianya. Hadirin rahimakumullah, walaupun mereka itu, manusia itu meninggal sudah ratusan tahun yang lalu, maka masih segar dan terlihat jelas di permukaan bahwa amal-amalnya itu terlihat. Hadirin rahimakumullah, seandainya kita mempelajari atau sudah mempelajari kita semuanya tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu usia fisiknya itu 63 tahun. Tetapi para jamaah rahimakumullah, usia secara amal itu sudah tidak terbatas lagi. Ketika kita membaca sejarah Rasulullah, para sahabat, usianya memang rata-rata 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun. Tetapi kita bisa melihat para jamaah rahimakumullah, usia amal beliau-beliau itu sampai hari ini, walaupun sudah hampir 1.500 tahun yang lalu, masih menjadi rujukan, masih menjadi teladan bagi seluruh umat. Dan beliau-beliau itu artinya masih mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan, karena mereka memberikan sebuah contoh-contoh keteladanan yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu nanti, atau sekarang ini, kalau nanti diperlihatkan orang-orang sudah liqa arabi, sudah bertemu dengan Allah, Allah itu ternyata tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan. Jelas amal yang kita lakukan tercatat rapi. Tetapi Allah itu mencatat semua pengaruhnya, semua dampak dan dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi yang dicatat oleh Allah adalah amal kita, yang kedua adalah pengaruhnya terhadap kehidupan setelah orang itu meninggal. Di dalam Al-Quran surat Yasin, surat ke-6, 36, ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dicatat semuanya oleh Allah. Wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi tidak hanya amal, tetapi bekas yang kita tinggalkan dicatat oleh Allah. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu di Lauf Mahfud. Al-Quran surat Yasin ayat 12. Hadirin rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa bekas-bekas itu tadi, selain amal tadi, bekas-bekas itu
Yang pertama adalah bekas jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau mereka itu menuju kemaksiatan. Itu bekas-bekasnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlihat salah satu di antaranya adalah Al-Qur'an surat Yasin, surat ke-36 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari ini, nanti ketika kiamat. Nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Mulut kita itu sudah tidak bisa bicara lagi menurut Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa tukallimuna, dan berbicara kepada kami, siapa yang bicara? Aidihim. Ternyata yang bicara kepada Allah nanti adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi memberi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi ketika nanti kita itu sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mulut itu sudah tidak bicara lagi, tetapi yang bicara adalah tangan kita. Yang menyaksikan adalah kaki-kaki kita. Itulah yang disebut dengan bekas-bekas itu nanti juga tercatat semuanya dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah kita harus terus-menerus tidak pernah henti untuk berbuat kebaikan, sehingga kebaikan itu dicatat oleh Allah. Tidak hanya itu, bekas-bekasnya juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Jarir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, wala yanqusu min ajurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, wala yanqusu min auzarihim syai'un." Artinya begini. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, oleh Ahmad. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik di dalam Islam, maksudnya memberi keteladanan yang baik dalam Islam, fa'umila biha ba'dahu, kemudian diikuti oleh orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu, diikuti orang lain, kutibalahu, maka dicatatkan pahala seperti orang yang mengikuti kita itu. Jadi siapa yang memberikan keteladanan diikuti orang lain, maka mereka itu mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Wala yanqusu min ajurihim syai'un, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang melakukan. Jadi sama-sama mendapatkan pahala ketika orang lain meniru perbuatan yang baik dari kita. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang menghidupkan tradisi yang tidak baik di dalam Islam, syai'an. Jadi syai'un itu berarti yang jelek-jelek. Tradisi yang jelek itu dihidupkan dalam Islam, maksudnya dalam komunitas muslim, fa'umilaha biha ba'dahu, kemudian diikuti orang lain, maka kutiba alaihi, sama saja dicatat oleh Allah, mithlu wizri man amila biha, seperti mendapatkan dosa seperti orang yang mengikuti jejak-jejaknya itu. Ketika orang itu memberi contoh tidak baik diikuti orang lain, maka orang yang memberi contoh itu mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya. Wala tanqusu min azwarihim syai'un, dan tidak mengurangi sedikit pun dari dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi sama-sama berdosanya, begitu intinya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika kita ini memberi contoh, memberikan pelajaran sholat, memberikan pelajaran baca Al-Quran, doa, teladan, sederet contoh-contoh yang baik, contoh-contoh beramal soleh, kemudian diikuti orang lain, karena amal kita sebagai hujah, sebagai dasar, dijadikan habit, dijadikan pembiasaan oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita, oleh cicit kita, sampai oleh cangga kita, dan seterusnya diikuti yang lain, maka terus-menerus orang yang memberi keteladan tadi akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melakukan. Sebaliknya, naudzubillah, kalau memberi contoh yang tidak baik, maka
akan mendapatkan dosa seperti yang diteruskan oleh orang yang setelahnya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang sangat baik di Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dan mengharapkan kedatangan hari kiamat dan banyak berzikir kepada Allah. Wa dzakarallaha katsir. Banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan keteladanan yang luar biasa seperti dicontohkan Rasulullah kepada anak-anak cucu kita, kepada cicit kita, cangga kita, kepada generasi-generasi yang berikutnya. Karena para jamaah rahimakumullah, semua orang itu percaya dengan kematian. Semua percaya bahwa mereka itu mati, tetapi yang tidak percaya itu adalah setelah hidup mati nanti. Ada yaumul ba'ts, ada hari kebangkitan. Itulah yang pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Bahwa kehidupan manusia itu tidak hanya di dunia, tetapi nanti sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan pencerahan sekaligus motivasi kepada kita untuk terus memberi keteladanan kepada semua apapun yang ada dalam diri kita, untuk memberikan keteladanan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, anak-anak cucu kita, cicit kita, cangga kita, sehingga menjadi orang-orang selalu banyak berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa qurbi fir wanham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan muslim, kecuali keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok ketika kita bertemu dengan Allah, ketika liqa arabi. Wattaqullaha, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Hamdan syakirin hamdan namin hamdan yu'afi'in ma'ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa saddiq. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa orang-orang yang beriman, ya Allah, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, bapak dan ibu kami, ya Allah. Kasihani mereka berdua, sebagaimana mereka berdua mengasihani aku sejak kecil, ya Allah. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, luruskan hati kami selalu berada di atas kebenaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang benar itu kelihatan benar bagi kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk menjalankan kebenaran itu, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang batil itu kelihatan batil bagi kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk menghindari kebatilan itu, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli salat, ya Allah. Juga keturunan anak-anak kami seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.
Ya Allah, berikanlah kekayaan ilmu kepada kami, ya Allah. Ketinggian budi pekerti, ya Allah. Angkatlah kami dengan takwa. Baguskan kami dengan kesehatan. Ya Allah, berikanlah kesehatan badan kami, kesehatan pendengaran kami, kesehatan penglihatan kami. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyani bil hilmi wa akramani bit taqwa wa jamal bil afiyah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar was sulf al mukhtalifa fasadaida wal miyakhan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yahyi 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikullahi akbar.